Selamat datang di channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 9 bab 1 semester 1. Submaterinya tentang benua Amerika. Oke, langsung saja kita menuju ke materinya. Kita mulai dari letak dan luas benua Amerika. Oke. Benua Amerika ini merupakan benua terluas kedua di dunia, tentunya setelah benua Asia. Ya. Luasnya mencapai 42.057.100 km persegi. Sedangkan benua Asia itu luasnya 44 juta, maka nomor 1. Oke, kemudian benua Amerika ini terletak pada 170 derajat bujur barat sampai dengan 35 derajat bujur timur dan 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Oke, itu dari letak dan luasnya ya. Kita sekarang menuju ke batasnya atau letak geografisnya. Oke, kita mulai dari batas utara dulu ya. Samudra Arktik itu batas yang paling utara. Oke. Kemudian batas yang barat itu Samudra Pasifik. Batas selatannya benua Antartika. Kemudian untuk batas timurnya Samudra Atlantik ya. Nanti di sebelah timurnya Atlantik nanti ada benua Eropa gitu. Yaitu letak geografisnya atau letak berdasarkan kenyataannya yang ada di muka bumi. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang ketiga. Di sini ini ada pembahasan tentang kawasan dan negara anggota. Oke ya, ini akan saya bahas kawasannya saja. Untuk negara anggotanya nanti silahkan dibaca sendiri-sendiri ya. Jadi benua Amerika ini nanti dibagi menjadi 3, ada Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Oke ya. Nah, di sini sudah ada saya sebutkan ya Amerika Utara, nanti ada negara-negara anggotanya. Silahkan nanti anak-anak baca sendiri, kalian catat, kalian ringkas ya. Suatu saat ini nanti jadikan belajar untuk persiapan ujian kalian di kelas 9 ya. Ini Amerika Selatan ada 12 negara ya. Negara-negara ini sudah sangat familiar ya. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay sudah sangat familiar, sering kita dengar. Oke, kita menuju ke iklim ya. Iklim benua Amerika ya. Di sini ada beberapa iklim ya. Yang pertama kita mulai dari iklim kutub. Iklim kutub ini mempengaruhi wilayah paling utara karena tadi berbatasan dengan Samudra Arktik. Nantinya wilayah ini bisa dikatakan sudah mendekati daerah kutub utara, sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Oke, iklim yang kedua ada iklim sedang atau subtropis. Itu mempengaruhi selatan negara yang beriklim kutub. Artinya paling utara tadi iklim kutub, nanti di bawahnya atau di selatannya itu nanti beriklim sedang atau subtropis gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa ya kidule. Kemudian iklim yang ketiga itu ya, iklim tropis. Itu meliputi wilayah Amerika Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan. Jadi tidak semua Amerika Selatan itu nanti masuk iklim tropis, hanya di wilayah saja di tengah dan di Amerika Selatan itu yang utara. Amerika Selatan kok yang utara, artinya tidak semua masuk iklim tropis. Yang Amerika Selatan yang berada di ujung selatan itu nanti
iklimnya otomatis sama seperti iklim kutub tadi ya, karena kan nanti sudah mendekati benua Antartika. Oke, kita lanjutkan ke iklim berikutnya, iklim semi gurun dan gurun. Ini terdapat di wilayah bayangan hujan atau daerah di balik pegunungan. Ada juga ya di Amerika itu iklim semi gurun dan gurun gitu, karena di sana pun ada banyak pegunungan ya, rangkaian pegunungan. Oke, kita menuju yang kelima, kondisi alamnya. Oke, geologi benua Amerika ini terbagi dalam 3 relief. Yang pertama dataran rendah ya. Dataran rendah ini terletak di mana ya? Jadi di benua Amerika dataran rendah ini terletak di sebelah timur jalur pegunungan ya. Karena wilayahnya itu memanjang dari utara ke selatan, maka kita membahasnya untuk yang dataran rendah ini berada di wilayah sebelah timur gitu ya. Di timur di sini adalah timur jalur pegunungan. Oke, wilayahnya ini bukan disominasi, tapi yang benar adalah didominasi oleh daerah aliran sungai atau das dan danau. Namanya saja dataran rendah, pasti di situ didominasi oleh sungai dan danau ya. Kalau di dataran tinggi itu tidak mungkin ada danau gitu ya, karena memang danau itu kan artinya sendiri cekungan ya, cekungan yang berisi air, maka cekungan itu ya adanya di dataran rendah gitu. Oke, kita menuju ke relief yang kedua, pegunungan ya. Pegunungan ini terdapat di sebelah barat, membujur Alaska di utara sampai ke pulau Tierra del Fuego di selatan. Ini jadi membujur ya, dari Alaska yang sebelah utara sampai pulau Tierra del Fuego di selatan. Yang terkenal dari wilayah ini adalah Great Basin dan Grand Canyon ya. Banyak orang yang sudah mengenal Grand Canyon ini ya. Kalian juga harus mengenalnya Grand Canyon. Kalau kalian tidak tahu ya silahkan di searching Grand Canyon, itu nanti pasti muncul. Oke, untuk puncak tertingginya ya adalah terletak di Gunung Aconcagua. Aconcagua ini tingginya hampir 7.000 meter ya. Kalau tepatnya ya 6.959 meter. Nah, gunung ini, Gunung Aconcagua ini terletak di negara Argentina. Artinya apa? Artinya puncak tertinggi di benua Amerika itu terletak di negara Argentina. Sedangkan Argentina sendiri itu berada di wilayah Amerika Selatan. Oke, kita menuju relief yang ketiga adalah dataran tinggi. Relief ini terletak di sebelah timur benua Amerika. Sebelah timur benua Amerika ya. Terdapat dataran tinggi Labrador, perisai Kanada, pegunungan Appalachia, dan dataran tinggi Brasil. Oke. Rata-rata yang berupa dataran tinggi ini yang berada di wilayah Amerika sebelah selatan ya, Amerika Selatan. Kalau di wilayah Amerika Serikat itu nanti akan dijelaskan, di situ nanti banyak terdapat danau ya, banyak terdapat danau. Oke, kita kemudian ke pembahasan tentang tata air. Oke ya. Ketika kita membahas tentang tata air di sini, nanti yang akan kita bahas adalah tentang sungai dan danau ya, tentang sumber air. Oke ya. Kita akan mulai dari yang sungai dulu. Beberapa sungai penting yang ada di benua Amerika ini, yang pertama adalah Sungai Amazon. Sungai Amazon ini panjangnya 6.992 km, mengalir melewati negara Brasil, Kolombia, Peru, Bolivia, dan Ekuador. Sungai Amazon ini bermuara di Samudra Atlantik. Oke, kemudian sungai yang kedua adalah Sungai Missouri, 3.767 km
panjangnya ya. Ini terletak di Amerika Serikat. Ini merupakan anak sungai Mississippi ya. Berarti nanti sungai Mississippi juga masuk ke daftar sungai ini ya, karena anak sungainya itu masuk ke daftar, apalagi induk sungainya gitu ya. Oke, benar. Ini yang ketiga, Sungai Mississippi. Ini panjangnya 3.734 km. Ini mengalir dari Amerika Serikat sampai ke negara lain, yaitu ke negara Meksiko. Oke ya, silahkan nanti dicatat. Ini nanti bisa jadi sering keluar di dalam ulangan semester. Ini biasanya di soal uraian. Oke. Kemudian yang keempat ada Sungai Yukon. Sungai Yukon ini panjangnya 3.185 km, mengalir dari Kanada sampai dengan Alaska, Amerika Serikat. Ini berbeda lagi. Kalau Sungai Mississippi itu mengalir dari Amerika Serikat ke Meksiko, kalau Sungai Yukon ini justru dari Kanada masuk ke Amerika Serikat. Nah, misalkan di Indonesia ini, anggap saja misalkan dari Indonesia mengalir ke Malaysia, anggap saja seperti itu. Oke, kemudian sungai yang kelima yang ada di benua Amerika adalah Sungai Parana. Ini panjangnya 3.032 km. Ini terletak di negara Brasil. Oke ya. Kalau yang tadi sungai-sungai yang lain tadi dari nomor 2, 3 dan 4 tadi ada di negara Amerika maupun di Kanada atau di Amerika bagian utara. Kalau Sungai Parana ini terletak di negara Brasil. Ini berada di Amerika Selatan. Oke, kemudian kita lanjutkan menuju ke pembahasan tentang danau, karena tata air ini nanti memang pembahasannya tentang sungai dan danau. Oke. Kita akan membahas beberapa danau yang berada di benua Amerika. Yang pertama adalah Danau Superior. Danau Superior ini luasnya itu sekitar 82.000 km persegi. Ini terletak di Ontario, Kanada ya, di Kanada. Kalau Amerika bagian utara itu memang identik dengan wilayah perairan. Oke, kemudian yang kedua itu Danau Huron. Ini luasnya 59.600 km persegi. Danau ini terletak di perbatasan antara Ontario, Kanada tadi, dan Michigan, Amerika Serikat. Jadi di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat dan Kanada ini merupakan merupakan dua negara yang berada dalam satu kawasan, yaitu berada di Amerika Utara. Misalkan di Indonesia contohnya ya, misalkan di Asia Tenggara itu anggap saja itu antara Indonesia dan Brunei Darussalam, atau Indonesia dengan Malaysia, atau Indonesia dengan Singapura. Jadi berdekatan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada Danau Michigan. Itu luasnya 58.000 km persegi. Kemudian danau ini terletak di negara Amerika Serikat. Oke. Untuk lebih luasnya, lebih jelasnya nanti silahkan anak-anak nanti mencari danau-danau yang sudah Bapak sebutkan tadi secara khusus begitu. Jadi ada catatan khusus, misalkan Danau Superior. Buat catatan tersendiri tentang danau tersebut secara lengkap. Nah, begitu. Oke, kita menuju yang selanjutnya. Ini danau yang keempat, Danau Great Bear. Oke ya. Luasnya sekitar 31.000 km persegi. Danau Great Bear ini merupakan danau yang terletak di kawasan Amerika Utara, oke ya. Amerika Utara lagi, tepatnya berada di negara Kanada. Hanya ada satu danau yang masuk ke 5 danau terluas di benua Amerika, yaitu Danau Titicaca ya. Danau Titicaca ini luasnya
sekitar 8.370 km persegi. Ini terletak di Pegunungan Andes. Pegunungan Andes sendiri terletak di perbatasan negara Peru dan Bolivia. Peru dan Bolivia itu berada di wilayah Amerika Selatan. Oke, itu tadi akhir pembahasan tentang tata air ya. Sungai sudah, danau sudah. Ya, kita sekarang menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis tanah. Jenis tanah yang berada di Amerika Serikat. Oke, di sini mungkin ada 4 yang kita bahas ya. Yang pertama itu adalah tanah podzol. Ya, tanah podzol ini terletak di Amerika Utara. Oke, tanah latosol atau tanah litosol ini terletak di Amerika Tengah dan Selatan, misalnya di Brasil. Ya, nah, tanah latosol atau litosol ini tidak cocok untuk pertanian ya, karena tekstur tanahnya ini hampir menyerupai pasir. Kemudian tanah organosol. Tanah organosol itu kalau bahasa Indonesia mudahnya kita mempelajarinya itu tanah organosol itu sama dengan tanah gambut. Bagi anak-anak yang berada di wilayah Kalimantan ini sudah tidak bingung lagi. Kalau mungkin istilah tanah organosol mungkin bingung, tapi kalau sudah mendengar kata tanah gambut di Amerika Serikat tentunya sudah bukan hal yang aneh lagi, itu sudah sering kita jumpai gitu ya. Oke, kalau di Amerika Serikat tanah gambutnya itu terletak di rawa-rawa sekitar danau Great Lake di Kanada. Oke, Kanada lagi ya, ini tanah gambutnya berada di Kanada. Kemudian tanah yang terakhir itu tanah podzolik kuning ya. Ini terletak di semua wilayah Amerika. Kalau kalian bingung tentang tanah podzolik kuning, ini gampang contohnya ya. Tanah podzolit kuning itu rata-rata tanah yang berada di persawahan. Nah, itu saja yang paling mudah begitu. Jadi misalkan kalian melihat sawah, ya itulah tanah podzolit kuning itu. Jadi di Indonesia banyak sekali ya. Ada di Kalimantan, ada di Sumatera, di Jawa. Nah, itu yang sering dipakai untuk wilayah areal persawahan. Kemudian di areal perkebunan, nah itu rata-rata adalah tanah podzolit kuning. Oke, kita lanjut menuju ke flora. Flora tentu sudah bukan hal yang aneh lagi ya, di SD sudah banyak diajarkan flora ya. Tentunya ini kaitannya dengan dunia tumbuh-tumbuhan. Oke, langsung saja yang pertama tentang karakteristik flora yang ada di Amerika Serikat. Tentunya ini ada beberapa wilayah yang karena dengan kondisinya ya, macam di Kanada ini karena dia mendekati atau berbatasan dengan daerah kutub ya, ataupun Argentina ya. Argentina ini pun juga sangat wilayahnya sangat dekat atau dipengaruhi oleh benua Antartika, sehingga memiliki iklim yang dingin atau ya kalau bisa dikatakan ini iklim kutub, sehingga flora yang cocok atau yang mampu hidup di wilayah dingin itu yang pertama adalah hutan berdaun jarum gitu ya. Jadi contohnya apa sih hutan berdaun jarum? Mudah saja, misalkan pohon cemara, pohon pinus. Nah, itulah yang mampu bertahan di iklim kutub atau di wilayah yang dingin ya. Oke. Kemudian yang kedua ini ada hutan hujan tropis. Dari namanya kita sudah bisa ini ya, istilahnya menebak gitu ya. Kalau hutan hujan tropis ini pasti berada di wilayah tropis, kan begitu ya. Nah, kalau di Amerika Serikat, di Amerika, benua Amerika yang beriklim tropis tadi kan
ada di wilayah Amerika Tengah ataupun di wilayah Amerika Selatan, tetapi yang berada di utara. Jangan bingung ya, Amerika Selatan kok ada bagian utara, ya ada. Ini misalkan Indonesia, atau kita anggap yang lebih luas saja, misalkan di wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara di sebelah utara ada enggak? Tetap ada. Asia Tenggara di sebelah timur ada enggak? Ada. Loh, misalkan Indonesia ini terletak di Asia Tenggara, tetapi di Asia Tenggara yang paling selatan dan yang paling timur. Nah, artinya di Amerika itu pun masih ada juga wilayah yang di paling utara maupun di paling selatan, tergantung bentuk dari wilayah tersebut. Misalkan ada yang melintang ataupun membujur. Nah, kalau Amerika Selatan ini atau benua Amerika pada umumnya memang bentuk negaranya memang membujur dari utara ke selatan. Berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan bentuknya urutan pulau-pulaunya melintang dari barat sampai ke timur. Oke. Kemudian yang ketiga di sini ada sabana. Sabana ini berada di dataran tinggi ya, dataran tinggi ini ada di negara contohnya Guyana, ada juga di Brasil, ada juga di Ledok Orinoco, oke ya. Tentu untuk sabana, stepa ini jarang dijumpai di wilayah Amerika Utara, karena Amerika Utara wilayahnya didominasi oleh danau maupun rawa-rawa. Kalau mau menjumpai macam sabana ataupun stepa ini tentunya berada di Amerika Selatan ataupun di Amerika Tengah gitu. Oke, kemudian untuk lumut dan rumput ini ada di negara Amerika, baik yang paling utara maupun paling selatan. Kita sama-sama tahu bahwa rumput ini ya bisa hidup meskipun di wilayah yang banyak air, apalagi lumut ya. Lumut ini tentunya yang mampu hidup di wilayah dingin hanya lumut. Oke, itu terkait flora. Kemudian kita menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu masalah fauna benua Amerika ya. Oke, kita mulai dulu dari wilayah kutub ya. Tentunya fauna yang di wilayah atau di kawasan kutub ini berbeda ya dengan yang berada di kawasan padang rumput ataupun di wilayah pegunungan. Oke, kita mulai dulu dari yang di wilayah kutub dulu. Contohnya, contoh fauna yang ada di kawasan kutub itu ada beruang, oke ya. Kemudian karibu, ada anjing laut dan juga berang-berang. Oke, kemudian pembahasannya kedua kita menuju ke fauna yang ada di padang rumput. Mudah sekali ya, yang di padang rumput ini ada rusa, ada serigala dan ada rubah. Oke. Di sini rusa nanti berperan sebagai ini ya, sebagai konsumen satu. Sementara nanti di sini posisi serigala ini adalah sebagai konsumen puncak ya, atau memang sudah tidak ada yang memangsa serigala lagi gitu ya. Kemudian untuk fauna yang ketiga itu adalah fauna yang berada di kawasan pegunungan. Ini yang terkenal adalah singa gunung atau mountain lion. Oke, itu sedikit pembahasan tentang benua Amerika. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi referensi untuk belajar gitu ya. Oke, untuk pembahasan berikutnya sekitar 1 minggu lagi saya akan membuatkan materi tentang benua Afrika. Oke. Mohon memberikan dukungan kepada channel Guru IPS Borneo dengan cara memberikan subscribe, like, comment, and share. Oke ya, kemudian juga nyalakan belnya atau nyalakan lonceng notifikasinya. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.